Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga di pagi hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menerima pembelajaran dengan baik dan penuh semangat. Sebelum pelajaran kita mulai, silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga nanti apa yang kamu doakan itu menjadi hal yang manfaat di dalam pembelajaran kita nantinya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu tentang persamaan kuadrat. Dalam persamaan kuadrat, kamu bisa menentukan akar-akarnya dengan 3 cara, yaitu yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga memakai rumus kuadratik atau yang dikenal dengan istilah rumus ABC. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu tentang persamaan kuadrat dan penyelesaiannya. Yang pertama yaitu memfaktorkan. Yang harus kamu perhatikan di sini nanti ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, apabila koefisien 1, yang kedua apabila koefisiennya lebih dari 1. Contohnya, tentukan akar dari persamaan kuadrat 1 x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0, sampai di sini ada 4 contoh. Tadi di sini ada 2, yaitu yang harus diperhatikan apabila koefisiennya 1 dan apabila koefisiennya lebih dari 1. Untuk contoh 1 dan 2, di sini koefisiennya kalau tidak dituliskan berarti koefisiennya adalah 1. Sedangkan untuk contoh nomor 3 dan 4, yaitu di sini koefisiennya 3 dan 8. Nah, ini yang harus kamu perhatikan dulu, yaitu yang nomor 1 dulu. Jawab. Nah, untuk menentukan ini, kalau di sini itu adalah 1, kita tinggal memfaktorkan saja. Di sini selalu x, sini juga x. Nah, sekarang kita lihat, kalau di sini negatif, tandanya di sini nanti pasti positif dan negatif. Untuk menentukan isi yang di sini, berarti kita melihat C-nya. C di sini adalah perkaliannya berapa faktornya? Karena bilangan prima, maka di sini adalah 1 dan 3. Nah, kapan kita menaruh 1 di sebelah kanan ataukah di sebelah kiri? Kita lihat B-nya. Kalau B-nya di sini positif tandanya, berarti nanti nilai terbesar ada pada tanda positif. Berarti di sini 3, di sini 1. Sehingga di sini x plus 3 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0. Sehingga akarnya adalah x1 sama dengan min 3, x2 sama dengan 1. Sekarang contoh yang kedua. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Dan di sini koefisiennya 1. Berarti nanti pemfaktorannya selalu x dan x. Sekarang kita lihat tanda pada C, yaitu positif. Ini ada 2 kemungkinan. Bisa positif-positif, bisa negatif-negatif. Untuk melihat kapan kita pakai positif dan kapan kita pakai negatif, kita lihat pada koefisiennya B. Karena di sini itu tandanya negatif, maka di sini nanti pasti negatif dan negatif.
Perkalian 6 itu ada 2, yaitu bisa 1 dengan 6, yang kedua bisa 2 dan 3. Dari 2 faktor 6 yang berpasangan ini, yang kira-kira menghasilkan 5 yang mana? 1 dan 6 ada kemungkinan 5, tapi hasilnya nanti adalah positif. Maka yang kita buat adalah yang 2 dan 3. Nah, berarti di sini nanti hasilnya adalah X-2 sama dengan 0 dan X-3 sama dengan 0. X1 sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 3. Bagaimana sekarang kalau di sini koefisiennya bukan 1? Kamu harus melihat dulu ada 2 cara. Yang pertama menjabarkan seperti ini, tapi cara yang kedua kita bagi dengan koefisiennya atau dengan A-nya. Berarti di sini kita akan membuat 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Dan kalau masing-masing kita bagi, berarti masing-masing di sini langsung kita faktorkan. Ini 3x, ini juga 3x. Nah, untuk menentukan bilangan yang ada di sini, kita lihat A-nya 3. Kemudian kita lihat C-nya 2. 3 dikali 2 itu dapat 6. Maka nanti di situ perkaliannya 6 atau faktor dari 6 itu ada 2 kemungkinan, yaitu 1 dan 6, 2 dan 3. Karena di sini itu adalah negatif, maka di sini nanti harus positif dan negatif. Itu sudah pasti. Berarti kemungkinan yang menghasilkan 5 kalau positif dan negatif adalah 1 dan 6. Nah, karena tadi di sini tetap dituliskan, maka di sini harus dibagi dengan koefisiennya. Nah, ini bisa seperti ini, 3x plus 1 dikalikan, kalau ini kita keluarkan berarti 3, ini x min 2 sama dengan 0 dibagi dengan 3. Nah, koefisiennya ini kita bagi, sehingga di sini tinggal 3x plus 1 dikali dengan x min 2 sama dengan 0. Berarti di sini nanti kita bisa menentukan akarnya, yaitu 3x plus 1 dan x min 2 sama dengan 0. Nah, sekarang ini 3x plus 1 sama dengan 0. Kalau dipecah 3x ini geser ke sini menjadi negatif 1. Berarti x-nya sama dengan min 1/3. Sedangkan yang kedua x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Akarnya adalah min 1/3 dan sekarang contoh yang keempat, 8x kuadrat min 18x min 5 sama dengan 0. Kita lihat nilai A-nya, koefisien untuk x kuadrat 8. Berarti di sini langsung kita faktorkan. Ini 8x, ini 8x dibagi dengan 8. Sekarang kita lihat perkaliannya 8 dan 5 itu adalah 40. Nah, 40 itu ada beberapa kemungkinan. Bisa 5 dan 8, bisa 2 dan 20, bisa 4 dan 10. Nah, di sini kita lihat yang mungkin adalah yang menghasilkan 18 adalah 2 dan 20. Berarti di sini kita isikan, karena ini negatif berarti positif dan negatif. Yang sini adalah 2, yang sini adalah 20. Nah, sekarang kita pecah, karena 8 itu bisa dibagi 2, 2-nya kita keluarkan.
8x dibagi loro berarti dapat 4x. Yang ini dapat 1. Yang ini 8 dan 20 juga mempunyai FPB, yaitu 4. Berarti 4-nya dibagi. Sini 8. Ini adalah 2x, yang ini adalah 5 dibagi 8. Kalau ini saya bagi 2 berarti ini masih 4. Ini saya bagi 4 berarti ini juga dibagi 4. Hasilnya adalah 1. Sehingga di sini tinggal 4x plus 1 dikalikan 2x min 5 sama dengan 0. Akar yang pertama 4x plus 1 sama dengan 0. Akar yang kedua 2x min 5 sama dengan 0. Sehingga di sini 4x sama dengan min 1, x-nya sama dengan min 1/4. Sedangkan di sini 2x sama dengan 5, maka x-nya sama dengan 5/2 atau 2/2. Itu anak-anak untuk materi hari ini tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas cara yang kedua, yaitu tentang persamaan kuadrat yang penyelesaiannya dengan rumus ABC dan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ini dipahami dulu, nanti pasti kalau sudah bisa, untuk selanjutnya pasti lebih mudah. Anak-anak harus selalu semangat belajar, tidak lupa berdoa, maka akan menjadikan hal yang lebih baik. Saya yakin kelas 9 pasti oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.